Shalom Pak, perkenalkan nama saya Melin Siregar dengan NIM 240104029. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat teori sistem. Yang pertama yaitu pengertian teori sistem. Teori sistem merupakan sekumpulan pernyataan yang disusun para ahli untuk memudahkan seseorang dalam mempelajari, memahami sebuah sistem. Manfaat dan tujuan teori sistem. Teori sistem bermanfaat guna memberikan penjelasan tentang sistem dunia nyata. Tujuan teori sistem memberikan landasan untuk meningkatkan pemahaman ketika berhadapan dengan sistem dan masalah serta kekacauan yang menyertainya. Yang kedua yaitu menjelaskan sistem pendidikan di Indonesia. Pengertian sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Komponen-komponen pendidikan yaitu input pendidikan. Yang pertama, sumber daya manusia. Misalnya peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali siswa, dan stakeholder pendidikan. Yang kedua yaitu sumber daya lainnya adalah tujuan pendidikan, buku pelajaran, fasilitas belajar, kurikulum, teknologi, dan pendanaan. Proses pendidikan adalah keseluruhan aktivitas dari komponen input pendidikan yang terlibat dan memiliki interaksi sehingga terjadi suatu proses dalam konteks pendidikan. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang jenis teori sistem dalam pendidikan serta konsep dan implementasinya. Yang pertama, teori sistem umum. Konsepnya dipelopori oleh Ludwig von Bertalanffy yang mencari prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk semua jenis sistem, baik biologis, sosial, maupun teknis, menekankan bahwa keseluruhan lebih dari sekedar jumlah bagiannya. Implementasinya memandang sekolah sebagai sistem terbuka atau input atau siswa guru, dana, proses atau pembelajaran, output atau lulusan, yang saling bergantung dengan fokus pada interaksi dan hubungan antar komponen atau siswa, guru, kurikulum, administrasi untuk efektivitas holistik. Yang kedua yaitu teori sistem kehidupan. Konsepnya menjelaskan sistem makhluk hidup atau organisme, sel, masyarakat sebagai entitas dengan subsistem pemrosesan informasi dan materi yang saling berinteraksi untuk bertahan hidup dan berkembang. Implementasinya memahami siswa sebagai sistem kehidupan yang kompleks, atau kebutuhan fisik, emosional, kognitif, dan sekolah sebagai sistem kehidupan yang lebih besar yang perlu menyediakan sumber daya dan lingkungan agar semua subsistem atau individu, kelas, sekolah dapat berfungsi optimal. Yang ketiga yaitu teori sistem matematika. Konsepnya menggunakan model dan persamaan matematika untuk menganalisis, memprediksi, dan mengoptimalkan perilaku sistem. Implementasi pendidikan menganalisis data pendidikan atau nilai kehadiran tingkat kelulusan secara statistik untuk mengidentifikasi pola
menilai efektivitas program, atau memprediksi hasil belajar. Yang keempat yaitu teori sibernetika. Konsepnya, studi tentang komunikasi dan kontrol dalam sistem, termasuk konsep umpan balik atau feedback untuk mengatur dan menyesuaikan perilaku sistem menuju tujuan. Implementasi pendidikan, penggunaan sistem penilaian formatif atau umpan balik dari guru ke siswa, sistem manajemen sekolah yang responsif terhadap data atau teknologi pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi berdasarkan respons siswa. Yang kelima yaitu teori sistem sosial. Konsepnya menganalisis masyarakat atau kelompok sosial seperti sekolah sebagai sistem yang terdiri dari aktor-aktor atau individu atau kelompok yang berinteraksi, berperan, dan membentuk struktur sosial atau talcott persons. Implementasi dalam pendidikan, memahami dinamika sosial di sekolah, peran guru, siswa, orang tua, dan komunitas, serta bagaimana interaksi ini membentuk iklim sekolah dan hasil pendidikan. Yang keenam yaitu teori sistem filsafat. Konsepnya, pendekatan filosofis untuk memahami realitas sebagai sistem yang saling terhubung, mengeksplorasi hubungan antara bagian dan keseluruhan dari perspektif ontologis dan epistemologis atau Friedrich Capra. Implementasinya, mendorong pemikiran holistik dalam kurikulum, melihat pendidikan sebagai proses pengembangan manusia secara menyeluruh atau intelektual, emosional, moral, dan bukan sekedar transfer informasi. Yang ketujuh yaitu teori sistem ekologi. Konsepnya memandang individu atau siswa sebagai bagian dari sistem berlapis yang saling mempengaruhi mikrosistem atau keluarga, kelas, mesosistem atau interaksi antar mikrosistem, dan ekosistem atau lingkungan yang mempengaruhi tidak langsung, dan makrosistem atau budaya, nilai, dan kronosistem waktu. Implementasi pendidikan, mengembangkan program yang mempertimbangkan pengaruh. Yang kedelapan yaitu teori sistem. Yang kedelapan yaitu teori sistem Deming. Konsepnya dikembangkan oleh W. Edwards Deming. Ini bukan teori sistem dalam arti biologis atau matematis, tetapi kerangka kerja manajemen mutu yang mendalam. Ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, apresiasi tentang sistem. Yang kedua, pengetahuan tentang variasi. Yang ketiga, teori pengetahuan. Yang keempat, psikologi. Implementasinya digunakan dalam manajemen mutu pendidikan untuk perbaikan berkelanjutan. Ini membantu administrator dan pendidik memahami proses pembelajaran secara mendalam, menggunakan data untuk mengurangi variasi dalam hasil belajar, dan fokus pada motivasi intrinsik staf dan siswa untuk meningkatkan keseluruhan sistem pendidikan.
Sekian dari hasil video saya mengenai menjelaskan tentang pengertian, tujuan dan manfaat teori sistem, dan yang kedua menjelaskan tentang sistem pendidikan Indonesia, dan yang ketiga menjelaskan tentang jenis teori sistem, konsep dan implementasinya. Sekian dari hasil video saya. Terima kasih, Pak.